Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sudah siap belajar hari ini? Pagi hari ini kita akan belajar bab bilangan untuk materi SMP atau MTS kelas 7. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman bisa mempersiapkan terlebih dahulu buku catatan atau buku tulis atau mungkin lembar kertas ya. Karena nanti teman-teman harus mengerjakan beberapa soal yang ada di video ini ya, untuk dikumpulkan di grup WhatsApp. Nah, juga persiapkan alat tulis, terus cemilan juga boleh atau air putih juga boleh. Kita langsung ke materinya ya. Apa itu bilangan? Ada yang tahu? Betul. Bilangan ialah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Nah, ini merupakan pembagian bilangan bulat pada garis bilangan. Ada bilangan bulat positif, dimulai dari angka 1 dan seterusnya ke arah kanan. Ada juga 0, ya 0 itu sendiri. Terus bilangan cacah dimulai dari angka 0 dan ke kanan seterusnya. Terus bilangan bulat negatif dimulai dari negatif 1 sampai seterusnya ke arah kiri. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Tentukan bilangan mana yang lebih besar antara negatif 367.982 dengan negatif 397.982. Monggo dijawab. Selanjutnya, operasi penjumlahan bilangan bulat. Pada operasi hitung penjumlahan berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Yang pertama, komutatif. Jika A dan B adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua, asosiatif atau pengelompokan. Jika A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah dengan C. Beberapa operasi hitung bilangan bulat antara lain. Yang pertama, positif dijumlah dengan positif. Contohnya 5 ditambah 3 sama dengan 8. Yang kedua, positif dijumlah dengan negatif. Contohnya 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2. Yang ketiga, negatif dijumlah dengan negatif. Contohnya negatif 5 ditambah dengan negatif 3 sama dengan negatif 8. Yang keempat, negatif dijumlah dengan positif. Contohnya negatif 5 ditambah dengan 3 sama dengan negatif 2. Kita lanjut ke operasi pengurangan bilangan bulat. Beberapa operasi hitungnya. Yang pertama, positif dikurangi dengan positif. Contohnya 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Yang kedua, positif dikurangi dengan negatif. Contohnya 5 dikurangi negatif 3 sama dengan 8. Yang ketiga, negatif dikurangi dengan negatif. Contohnya negatif 5 dikurangi dengan negatif 3 sama dengan negatif 2. Yang keempat, negatif dikurangi dengan positif. Contohnya negatif 5 dikurangi dengan 3 sama dengan negatif 8. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Jika Ani mempunyai 6 buah jeruk dan Ira mempunyai 23 buah jeruk, berapa jumlah gabungan jeruk Ani dan Ira? Pertanyaan yang ketiga. Ferry berjalan sejauh 5 langkah maju ke depan. Kemudian dia mundur sejauh 2 langkah. Coba Anda gambar dalam garis bilangan dan tentukan hasilnya. Dalam garis bilangan itu seperti yang awal tadi ya.
Bisa ya? Bisa. Monggo dijawab. Selanjutnya kita masuk ke operasi perkalian bilangan bulat. Untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku sifat yang pertama komutatif, yaitu A dikali dengan B sama dengan B dikali dengan A. Yang kedua asosiatif, dalam kurung A dikali B dikali dengan C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Yang ketiga yaitu distributif. Ada dua, yang A perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Yang B perkalian terhadap pengurangan, yaitu A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali dengan C. Contohnya, suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Ilustrasinya seperti ini ya. Kita ke penyelesaiannya. Permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian. 5 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 30. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Berikut jika disajikan dalam garis bilangan seperti ini. Sehingga secara umum untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, A dikali B diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali. Ilustrasinya seperti ini ya. Kita lanjut ke operasi pembagian bilangan bulat. Kalau videonya terlalu cepat, bisa teman-teman pause ya. Secara umum, misalkan A, B, dan C adalah bilangan bulat. Yang pertama, jika A dikali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B dengan B tidak sama dengan 0. Atau yang kedua, jika A dikali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A dengan A tidak sama dengan 0. Untuk sebarang bilangan asli A, B, dan C dalam operasi kebalikan atau inverse selalu berlaku A dibagi B sama dengan C, terus A sama dengan B dikali C. Untuk sembarang bilangan cacah A selalu berlaku yang pertama A per 0 sama dengan A dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Yang kedua 0 per A sama dengan 0 dibagi A sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Contohnya, karena sedang baik hati, Bu Putri ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Putri adalah 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut adalah 6 tetangga. Jika Bu Putri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapat berapa kue? Penyelesaiannya, 12 dibagi 6 bisa diartikan pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang hingga tidak bersisa. Dapat ditulis 12 dikurangi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. 6 mengurangi 12 berulang 2 kali, dengan kata lain hasil dari 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi masing-masing tetangga Bu Putri mendapatkan 2 kue. Pertanyaan yang keempat, Pak Bambang membeli 1 kantong apel yang berjumlah 35 buah. Ia ingin membagi apel tersebut kepada 7 tetangganya sama rata. Berapa jumlah buah apel yang diterima masing-masing tetangga Pak Bambang? Silakan dikerjakan.
Lanjut ke membandingkan bilangan pecahan. Contohnya, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Penyelesaian menyamakan penyebut kedua bilangan dengan KPK. KPK dari 4 dan 3 adalah 12, sehingga pecahan 3/4 dan 2/3 secara berturut-turut senilai dengan 9/12 dan 8/12. Kalau masih bingung KPK, ini nanti ada di akhir video ya, bisa teman-teman lihat. Setelah kedua penyebut sama, dengan mudah kita dapat menentukan bahwa 9/12 lebih dari 8/12. Dengan kata lain, 3/4 lebih besar dari 2/3. Catatan: pada bilangan pecahan juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Dengan menggunakan tanda sama dengan, kurang dari, dan lebih dari, bandingkan bilangan berikut. Yang A, 2/A, 3/A. Dengan A adalah bilangan bulat positif. Yang B, 4/B, 5/B. Dengan B adalah bilangan bulat negatif. Selanjutnya kita ke penjumlahan pecahan. Untuk sembarang dua pecahan A/B dan C/D berlaku A/B ditambah C/D sama dengan AD/BD ditambah dengan BC/BD sama dengan AD ditambah BC/BD. Contohnya, tentukan hasil penjumlahan dari pecahan 3/7 ditambah dengan 4/5. Penyelesaiannya, untuk menyelesaikan soal di atas, pertama-tama mencari KPK dari 5 dan 7 adalah 35. 35 ini bisa membagi 5 dan 7, sehingga diperoleh 3/7 ditambah 4/5 sama dengan 15/35 ditambah dengan 28/35 sama dengan 43/35 sama dengan 18/35. Pertanyaan yang keenam. Farhan belajar matematika selama 2/3 jam dan dilanjutkan belajar fisika setengah jam. Berapa jamkah Farhan belajar matematika dan fisika? Kita lanjut ke pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan dapat dilakukan seperti dalam penjumlahan pecahan. Pertama, jika perlu samakan penyebut pecahan-pecahan yang diberikan, kemudian kurangi pembilang-pembilang pecahan dan biarkan penyebutnya tetap. Contohnya, tentukan hasil operasi pengurangan berikut, yaitu 1/2 dikurangi 1/5. Penyelesaiannya, 1/2 dikurangi 2/5 sama dengan 5/10 dikurangi dengan 4/10 sama dengan 1/10. Pertanyaan yang ke-7. Rehan membeli 3/4 kg buah apel. Karena Rehan lapar, maka dia memakan 1/6 kg apel tersebut. Berapa kilogram sisa apel yang dimiliki oleh Rehan? Monggo dijawab. Lanjut ke perkalian bilangan pecahan. Cara untuk mengalihkan bilangan pecahan sangatlah mudah, tinggal dikalikan penyebut dengan penyebut serta pembilang dengan pembilang. Contohnya, 1/3 dikali 3/4 sama dengan 1 dikali 3 dikali 4 12. Disederhanakan jadi 1/4. Akan tetapi, apabila menemui bilangan pembilang yang akan dikalikan dapat dibagi dengan penyebut yang akan mengalihkan atau sebaliknya, maka dapat disederhanakan. Contohnya,
1/4 dikali dengan 2/5 sama dengan, ini disederhanakan jadi 1/2 dikalikan dengan 1/5 sama dengan 1/10. Pembagian bilangan pecahan. Dalam pembagian pecahan ini sedikit rumit, maka dari itu cermati, pahami, dan teliti kembali dengan seksama. Untuk caranya yaitu dalam bilangan pecahan yang akan membagi, bilangan penyebutnya akan dijadikan pembilangnya atau sebaliknya. Setelah itu tanda bagi akan diganti dengan tanda kali. Contohnya 3/4 dibagi dengan 2/5 sama dengan 3/4 dikali dengan, dibalik ya, ini tadi yang pembilang sama penyebutnya, jadi penyebut sama pembilangnya dibalik. 5/2 sama dengan 15/8. Pertanyaan yang ke-8. Tentukan hasil perkalian dari pecahan 3/5 dikali dengan 9/12. Yang ke-9, tentukanlah hasil pembagian dari pecahan 2/6 dibagi dengan 3/11. Monggo dijawab. Mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Untuk tabelnya seperti ini ya, silahkan teman-teman cermati sendiri ya. Untuk menyatakan bilangan berpangkat bulat menjadi bilangan bulat, salah satunya adalah dengan mengubahnya dalam bentuk perkalian, kemudian menentukan hasil kalinya seperti ini tadi ya. Namun, bagaimana cara menyatakan bilangan bulat menjadi bilangan berpangkat? Untuk menyatakan bilangan bulat menjadi bilangan berpangkat, salah satu caranya adalah dengan menggunakan faktor-faktor terlebih dahulu. Kita lanjut. Pertanyaan yang ke-10. Tentukan bilangan bulat dari bilangan berikut. Yang A 5/9, untuk yang B 7 dikali 13/7. Terus kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Contohnya, tentukanlah KPK dari 5 dan 6. Penyelesaian: mencari kelipatan masing-masing bilangan tersebut. 5 dan 6 ini untuk hasilnya ya, sampai ketemu yang sama angkanya. Di sini yang sama kita peroleh 30 ya. Jadi KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Kita ke FPB atau faktor persekutuan terbesar. FPB adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Contohnya, tentukanlah FPB dari 12 dan 18. Penyelesaiannya, mencari faktor atau bilangan yang dapat membagi habis dari masing-masing bilangan tersebut. Ini 12 dan 18, kalian lihat angka-angkanya ya. Sehingga kita peroleh faktor bilangan terbesar yang sama dari 12 dan 16 adalah 6. Di sini ada 6, di sini juga ada 6. Jadi FPB dari 12 dan 16 adalah 6. Pertanyaan yang ke-11, tentukan KPK dari 9 dan 22. Yang ke-12, berapa FPB dari bilangan 8 dan 16? Monggo dijawab. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah sampai di penghujung ya. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya di grup WhatsApp. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.